Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza, kelas 12 B Farmasi absen 10. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang sediaan semi solid. Pengertian sediaan semi solid adalah produk topikal yaitu untuk diaplikasikan pada kulit atau membran mukosa untuk memberikan efek lokal dan kadang-kadang sistemik. Fungsi dari semi solid adalah 1. Sebagai bahan substansi obat untuk pengobatan kulit, 2. Sebagai bahan pelumas pada kulit, 3. Sebagai pelindung untuk kulit yaitu untuk mencegah kontak permukaan kulit dengan larutan berair dan rangsang kulit. Jenis-jenis semi solid yaitu salep, krim, pasta, salep mata, gel. 1. Salep mata. Salep mata merupakan sediaan setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir yang dioleskan secara merata pada bagian yang sakit. Cara pembuatan salep. Pada proses pembuatan salep ada dua metode, yang itu metode percampuran dan metode peleburan. Pemilihan metode tersebut tergantung kepada sifat masing-masing bahan yang digunakan. 1. Metode pencampuran dilakukan dengan cara semua komponen salep yang akan digunakan dicampur bersama-sama dalam mortir sampai semua komponen tersebut menjadi homogen. 2. Metode peleburan dilakukan dengan cara meleburkan beberapa basis komponen salep secara bersama, kemudian setelah melebur basis tersebut didinginkan dengan pengadukan sampai basis tersebut mengental, dan komponen yang tidak ikut dilarutkan lalu dicampurkan setelah komponen yang tadi dilarutkan yang sudah digen, kemudian semua basis dicampurkan hingga homogen. Pengertian dari krim yaitu sediaan setengah padat berupa emulsi kental yang mengandung tidak kurang dari 60% air. Salep yang banyak mengandung air mudah diserap kulit, suatu tipe yang mudah dicuci dengan air. Cara pembuatan krim. 1. Pembuatan sediaan krim meliputi proses peleburan emulsifikasi. 2. Komponen yang tidak bercampur dengan air kecuali minyak dan lilin dicairkan di atas penanas air pada suhu 70-75 derajat Celcius. Sementara itu, semua larutan berair yang tahan panas, komponen larut dalam air dipanaskan pada suhu yang sama dengan komponen lemak. 3. Kemudian larutan berair secara perlahan-lahan ditambahkan ke dalam campuran. 4. Lemak yang cair diaduk secara konstan, temperatur dipertahankan selama 5-10 menit. Untuk mencegah kristalisasi dari lilin atau lemak, selanjutnya campuran perlahan didinginkan dengan pengadukan yang terus-menerus hingga campuran mengental. 3. Pengertian dari pasta. Salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat serbuk, suatu salep tebal karena merupakan penutup atau pelindung bagian kulit yang diberi. Cara pembuatan pasta. Ada dua cara pembuatan, yaitu percampuran dan peleburan. 1. Percampuran. Komponen dari pasta dicampur bersama-sama dengan segala cara sampai homogen. 2. Peleburan. Semua atau beberapa komponen dari pasta dicampurkan dengan meleburkannya secara bersamaan. Kemudian didinginkan dengan pengadukan yang konstan sampai mengental. Komponen-komponen yang tidak dicairkan biasanya ditambahkan pada campuran yang sedang mengental setelah didinginkan dan kemudian diaduk. 4. Salep mata. Salep yang digunakan pada mata harus dijaga kesterilannya agar tidak ada bakteri yang masuk ke dalam mata. Cara pembuatan salep mata. 1. Ditimbang bahan yang digunakan di atas cawan penguap yang telah dialasi dengan kain batik atau kasa steril yang telah ditata. Berat cawan penguap dan kasa. 2. Ditimbang dengan meneteskan sedikit demi sedikit bahan ke dalam cawan penguap tadi. Sterilkan dalam oven 170 derajat Celcius selama 1 jam. 3. Setelah 1 jam, basis salep diperas panas-panas dengan cara menjepitkan kain batis dengan pinset steril. 4. Ditimbang sejumlah basis yang diperlukan. 5. Ditimbang zat aktif, jika tahan panas perlu disterilkan, jika tak tahan panas tidak usah. 6. Zat aktif ditimbang dimasukkan dalam mortir steril, digerus halus sambil ditambahkan sedikit basis salep, digerus lagi agar tercampur dan homogen. Zat yang tahan pemanasan dapat segera dicampurkan sedikit demi sedikit dengan dasar salep yang masih cair dalam lumpang steril. Untuk zat yang tidak tahan panas,
Dasar salep dituang ke dalam lumpang untuk didinginkan terlebih dahulu sambil diaduk sebelum dicampur. 7. Salep mata yang sudah jadi dimasukkan ke dalam alat pengisi salep dan diisikan dalam tubuh steril. 8. Ujung tub ditutup dengan alat penekuk. 5. Jelones atau gel, yaitu salep yang lebih halus, umumnya cair dan mengandung sedikit atau tanpa lilin, digunakan terutama pada membran mukosa sebagai pelicin atau basis. Cara pembuatan gel. 1. Pembuatan basis gel, bahan yang dilarutkan dengan air panas, kemudian diaduk hingga membentuk basis gel. 2. Setelah itu dimasukkan bahan komponen kedua, bahan dimasukkan dengan permintaan, kemudian diaduk hingga tercampur. 3. Sediaan basis gel ditambahkan zat aktif, kemudian diaduk hingga homogen. 4. Setelah itu, sediaan gel ditimbang untuk memastikan bahwa bobot sediaan tepat dengan permintaan pada resep. 5. Sediaan dimasukkan ke dalam pot atau wadah. Sekian dari presentasi saya tentang sediaan semi solid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.